Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Masuki selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan semua peserta mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Farudin Agung dengan NIM 2101061025 ingin menyampaikan proposal penelitian tesis dengan judul segmentasi pelanggan berdasarkan konsep customer lifetime value dan pemodelan resensi, frekuensi, dan monetary studi kasus pada bisnis B2B. Adapun agenda presentasi atau seminar kali ini, yang pertama kita akan membahas pendahuluan, kemudian masuk ke dalam pembahasan tinjauan pustaka, dan terakhir kita akan membahas mengenai metode penelitian. Adapun latar belakang dilaksanakannya penelitian kali ini adalah yang pertama kita ketahui bahwa potensi pasar di Indonesia yang sangat besar harus diantisipasi dengan bijak oleh pebisnis yang ingin terjun ke dalamnya, dikarenakan setiap pebisnis itu memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif dan efisien, perlu dilakukan proses segmentasi pelanggan sebelum menentukan target pelanggan dan memposisikan produk di pasar. Pada penelitian kali ini, objek penelitiannya adalah perusahaan yang dinamakan PTSI, di mana perusahaan ini memasok produk serta jasa teknik di sektor energi, proses, dan pertambangan, yang saat ini menerapkan segmentasi pelanggan hanya berdasarkan jenis industri, serta menentukan target pelanggannya hanya berdasarkan nilai sales yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan segmentasi ulang pelanggan berdasarkan nilai customer lifetime value, atau selanjutnya akan kita sebut CLV, dengan menggunakan pemodelan resensi, frekuensi, dan monetary, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai RFM, sebagai langkah awal untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini yang akan kita jawab adalah pertama, bagaimana cara PTSI dalam melakukan segmentasi pelanggannya saat ini. Kemudian, bagaimanakah menerapkan proses segmentasi pelanggan berdasarkan konsep CLV dan pemodelan RFM di PTSI. Kemudian, bagaimanakah strategi pemasaran yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan kepada masing-masing segmen pelanggan yang didapatkan atau dihasilkan melalui proses segmentasi pelanggan berdasarkan konsep CLV dengan pemodelan RFM di PTSI. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah tentunya untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Manfaat dari dilaksanakan penelitian ini diharapkan yaitu pertama dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dalam penerapan konsep CLV dengan pemodelan RFM ataupun jenis pemodelan lainnya dalam proses segmentasi pelanggan di perusahaan dengan model bisnis B2B. Dan yang kemudian adalah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PTSI dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, di mana proses segmentasi pelanggan berdasarkan konsep CLV dengan pemodelan RFM diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda bagi PTSI dalam menentukan target dan prioritas pelanggan. Sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua merupakan tinjauan pustaka, dan bab ketiga merupakan metode penelitian. Baik, kita sekarang masuk ke bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dimulai dengan membahas penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian tentang segmentasi pelanggan berdasarkan konsep CLV, di mana beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi menggunakan rumus dasar CLV ataupun juga pemodelan RFM, sama seperti penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi antara lain ada yang bertujuan untuk hanya melakukan segmentasi pelanggan, untuk memperoleh segmentasi pelanggan, ada juga yang sampai menyusun strategi pemasaran yang dapat diterapkan di dunia nyata. Selain itu, variabel yang digunakan tentunya secara keseluruhan menggunakan variabel CLV, ada juga yang menggunakan variabel RFM, ada juga yang menggunakan variabel tambahan di luar variabel RFM. Hanya saja, di penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan melibatkan pihak pengambil keputusan di perusahaan untuk melakukan pembobotan variabel RFM. Variabel manakah yang akan dibobotkan lebih tinggi atau dinilai lebih signifikan. Kemudian hasil pembobotan itu akan digunakan untuk menghitung nilai CLV. Selain itu, pihak pengambil keputusan akan dilibatkan juga dalam membahas profil masing-masing segmen pelanggan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih
efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan focus group discussion. Lanjut ke subbab landasan teori, di mana grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah terkait segmentation, targeting, and positioning, di mana STP ini merupakan formula inti dari strategi pemasaran. Pada penelitian kali ini, kita akan lebih fokus menggunakan teori segmentation atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan itu sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah segmentasi berdasarkan behavior atau perilaku pelanggan, di mana perilaku pelanggan salah satunya yang dapat diamati adalah perilaku pembelian pelanggan. Kemudian, teori selanjutnya yang digunakan sebagai landasan pada penelitian kali ini adalah terkait Customer Lifetime Value atau CLV, di mana CLV ini dapat diartikan sebagai metrik yang dapat digunakan untuk memperkirakan total nilai yang diberikan pelanggan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghitung nilai CLV ini, terdapat beberapa pendekatan atau pemodelan. Salah satunya adalah pemodelan resensi, frekuensi, dan monetary atau RFM. Pemodelan RFM atau analisis RFM ini akan menggunakan 3 atribut dari transaksi pelanggan, yaitu pertama atribut resensi, kemudian frekuensi, dan juga monetary. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada penelitian ini akan digunakan 4 variabel, di mana 3 variabel merupakan variabel independen, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Ketiga nilai ini akan menentukan nilai variabel independen, variabel dependen, yaitu variabel Customer Lifetime Value atau CLV. Hubungan dari keempat variabel tersebut dapat digambarkan menggunakan formula di bawah ini. Lanjut ke kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran ini menunjukkan proses segmentasi pelanggan dari data mentah hingga proses ke penyusunan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Di mana proses pertama adalah proses persiapan data yang berupa data transaksi pelanggan dari PTSI diperoleh, kemudian dipilih atribut yang berkaitan dengan variabel RFM, sekaligus membersihkan dari data kosong maupun data terduplikasi, kemudian ditransformasikan sehingga setiap pelanggan memiliki nilai RFM. Dari proses tersebut kemudian dilanjutkan ke proses pemrosesan data dan analisa. Di proses ini, di tahap ini, data set tadi, data yang sudah ditransformasikan akan diklasterkan atau dikelompokkan menggunakan algoritma K-means. Kemudian segmen atau cluster yang dihasilkan akan dites menggunakan metode ANOVA. Kemudian segmen yang berhasil diperoleh akan dideskripsikan berdasarkan profil pelanggan yang ada di dalam segmen tersebut. Adapun profil tersebut bisa berupa jenis industri, lokasi pelanggan, level harga pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian segmen pelanggan dengan profilnya akan dilanjutkan ke tahap atau proses selanjutnya berupa kegiatan focus group discussion, di mana dalam kegiatan ini melibatkan perwakilan perusahaan atau pihak pengambil keputusan di perusahaan untuk melakukan pembobotan seberapa penting variabel RFM di PTSI. Kemudian hasil pembobotan tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai CLV bagi masing-masing segmen pelanggan. Kegiatan FGD juga dilakukan untuk menggali pendapat serta masukan dari pihak perwakilan perusahaan terkait profil setiap segmen, serta bagaimana strategi pemasaran yang dapat diaplikasikan untuk masing-masing segmen pelanggan. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Yang pertama dibahas adalah terkait rancangan penelitian, di mana penulis merencanakan sebuah penelitian eksploratif deskriptif untuk memberikan pandangan baru bagi pihak perusahaan mengenai metode segmentasi pelanggan berdasarkan nilai CLV. Kemudian, penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang berisi data transaksi pelanggan dari PTSI. Data transaksi pelanggan tersebut diperoleh dari sistem ERP perusahaan pada periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Selain data kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan data kualitatif berupa rangkuman hasil kegiatan focus group discussion, di mana melibatkan pihak pembuat keputusan di perusahaan untuk membobotkan variabel RFM, serta membahas setiap segmen beserta profilnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi masing-masing segmen pelanggan. Metode yang akan digunakan, metode analisisnya adalah bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian, penelitian ini akan terbatas pada objek berupa data transaksi pelanggan PTSI yang diambil selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Variabelnya yang digunakan atau pemodelan yang digunakan adalah
variabel resensi, frekuensi, dan monetary yang diperoleh dari data transaksi pelanggan. Analisa terhadap ketiga variabel tersebut merupakan salah satu pemodelan CLV untuk mendapatkan nilai CLV dari pelanggan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan focus group discussion yang menjadi bagian dari penelitian ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan data kualitatif dari pihak perwakilan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Adapun responden atau peserta FGD ini adalah 3 orang sales manager dan 1 orang general manager sales marketing dari PTSI. Untuk identifikasi variabelnya, sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, maka variabel yang akan menjadi objek penelitian adalah yang pertama adalah variabel resensi, yang kedua adalah variabel frekuensi, kemudian yang ketiga adalah variabel monetary, dan yang terakhir adalah variabel customer lifetime value atau CLV. Definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana variabel yang sudah diidentifikasi tadi akan dijelaskan lebih detail mengenai definisi operasionalnya. Yang pertama, resensi atau kekinian adalah variabel yang menunjukkan seberapa kekiniannya pelanggan melakukan pembelian produk dari PTSI. Resensi ini mewakili interval waktu antara tanggal pembelian pelanggan dengan periode akhir data sekunder. Satuan dari variabel resensi ini adalah hari. Kemudian frekuensi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering pelanggan melakukan pembelian produk dari PTSI selama periode Januari hingga Desember 2022. Variabel ini tidak memiliki satuan. Yang ketiga adalah variabel monetary atau moneter, yaitu variabel yang menunjukkan jumlah total pengeluaran yang dilakukan pelanggan untuk membeli produk dari PTSI selama periode 1 Januari hingga Desember 2022. Monetary ini memiliki satuan United States Dollar. Dan yang terakhir adalah variabel customer lifetime value atau CLV, yaitu variabel yang menunjukkan nilai atau peringkat pelanggan dalam memberikan keuntungan di saat ini dan masa depan kepada PTSI. Variabel ini tidak memiliki satuan. Terkait populasi dan teknik pengambilan sampel, dikarenakan ada 2 jenis data, di mana data kuantitatif menggunakan populasi berupa data sekunder yang berisi data transaksi pelanggan dari PTSI selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Jika dilihat dari jenis data transaksi pelanggan yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah jenis data pool atau data panel. Seluruh data dari populasi akan digunakan sebagai objek penelitian atau sebagai sampel. Oleh karena itu, teknik samplingnya merupakan teknik sampling jenuh. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rangkuman hasil FGD, hasil kegiatan FGD yang dilakukan bersama dengan pihak perwakilan perusahaan. Manajemen atau pihak perwakilan perusahaan diwakili oleh 3 orang sales manager dan 1 orang general manager sales marketing yang mewakili pembuat keputusan di perusahaan. Perwakilan tersebut merupakan responden untuk mendapatkan data kualitatif. Kegiatan FGD akan dilakukan di kantor pusat PTSI yang berlokasi di Jakarta. Data dan metode pengumpulan data. Untuk data kuantitatif, yang merupakan data sekunder akan diperoleh dengan cara mendownload dari sistem ERP PTSI. Metode pengumpulannya dapat didefinisikan sebagai metode dokumentasi. Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu menggunakan skala pengukuran rasio. Sedangkan untuk data kualitatif dikumpulkan melalui kegiatan focus group discussion dengan detail pedoman FGD sebagai berikut. Kegiatan FGD diawali dengan pertama adalah pembagian kuesioner, comparison pair waste kuesioner untuk mendapatkan pembobotan variabel RFM. Kuesioner ini dibagikan kepada seluruh responden. Kemudian FGD ditujukan untuk menggali informasi. Yang pertama adalah terkait pembobotan, terkait pentingnya variabel RFM dalam menentukan nilai CLV pelanggan. Kemudian menggali informasi serta pendapat pembuat keputusan di perusahaan terhadap masing-masing segmen pelanggan berdasarkan profil dan karakternya. Kemudian menggali informasi serta pendapat pembuat keputusan di perusahaan terhadap strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi masing-masing segmen pelanggan. Terakhir yaitu terkait teknik analisis data, di mana yang pertama, teknik analisis data untuk data kuantitatif itu akan dijelaskan berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Pertama yaitu persiapan data, di mana data mentah yang merupakan data transaksi pelanggan pada periode Januari hingga Desember 2022 akan di-download terlebih dahulu, kemudian dipilih atribut yang berkaitan dengan variabel RFM, dihilangkan data-data yang sifatnya kosong maupun duplikasi, kemudian ditransformasikan menjadi dataset yang di mana dataset tersebut menunjukkan setiap pelanggan dengan nilai variabel RFM-nya. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah. Kemudian tabel tersebut akan dilanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase pengolahan data dan analisis dengan menggunakan analisis dan algoritma K-means. Data tersebut akan dikelompokkan menjadi beberapa segmen
kemudian divalidasi segmen-segmen tersebut menggunakan metode ANOVA, kemudian dideskripsikan masing-masing segmen yang didapatkan berupa deskripsi profilnya masing-masing, antara lain jenis industri, lokasi, level harga, level diskon, dan lain-lain. Sehingga nantinya akan dapat dibahas pada proses kegiatan FGD. Kemudian data kualitatif ini diperoleh berupa rangkuman atau rekaman hasil kegiatan FGD yang di dalamnya adalah pertama membahas hasil segmentasi. Data rekaman atau rangkuman akan pertama diproses secara tematik dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, direduksi, artinya hanya diambil bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dengan tema tertentu, misalnya pembobotan RFM, kemudian pembahasan terkait profil masing-masing segmen, dan lain sebagainya. Kemudian data disajikan, data yang telah direduksi disajikan sesuai dengan tema sebagai berikut. Pertama, terkait pentingnya masing-masing variabel RFM direpresentasikan oleh hasil kuesioner yang digunakan untuk pembobotan masing-masing variabel untuk menghitung nilai CLV. Kemudian terkait profil setiap segmen pelanggan dan terkait rekomendasi strategi pemasaran yang disampaikan oleh responden terhadap masing-masing segmen pelanggan. Yang terakhir adalah ditarik kesimpulan. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan CLV berdasarkan pembobotan yang diperoleh. Kemudian juga ditarik kesimpulan berupa rekomendasi strategi pemasaran untuk masing-masing segmen pelanggan. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.